Keutamaan kalimat thayyibah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besar tidak timbangai di mizan, karena lisan mereka terbiasa dengan sebuah kalimat yang terasa berat bagi umat sebelumnya. Kalimat itu ialah la ilaha illallah. Hadis riwayat Bahani dari kitab At-Targhib. Faedah merupakan kenyataan bahwa kalimat la ilaha illallah sangat banyak dizikirkan di kalangan umat baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ribu-ribu salawat kepada beliau. Mengalahkan zikir umat sebelumnya, para masyaikh suluk mewiridkan jutaan kali, bukan hanya ribuan kali. Setiap dari mereka kebanyakan membawahi ratusan ribu murid. Mereka melatih murid-muridnya agar mewiridkan kalimat thayyibah ribuan kali setiap hari. Di dalam kitab Jami'ul Usul ditulis bahwa menzikirkan lafaz Allah sekurangnya 5.000 kali setiap hari dan selebihnya tidak terbatas. Untuk masyaikh suluk meriwayatkan lafaz Allah minimal 25.000 kali dan meriwayatkan kalimat la ilaha illallah minimal 5.000 kali setiap hari. Demikianlah kurang lebih jumlah yang diajarkan oleh para masyaikh suluk. Maksud saya menuliskan hal ini untuk menguatkan pernyataan Nabi Isa alaihissalam tentang kelebihan umat baginda Rasulullah SAW. Perhitungan di atas secara perorangan itu pun baru perhitungan secara minimal. Dalam kitab Qaulul Jamil, Syekh Waliullah rahmatullahi alaihi berkata, ketika aku baru belajar suluk, aku membaca la ilaha illallah 200 kali dalam satu napas. Syekh Abdul Yazid Qurtubi rahmatullahi alaihi berkata, aku mendengar bahwa barang siapa membaca la ilaha illallah satu khataman yaitu 70.000 kali akan terbebas dari api neraka. Setelah mendengar hal itu, aku membaca untuk istriku sesuai dengan hitungan tersebut, dan aku membaca beberapa khataman sebagai simpananku di akhirat. Di dekat rumah kami tinggal seorang pemuda yang terkenal sebagai ahli kasyaf. Dia juga kasyaf tentang surga dan neraka. Namun aku agak meragukan kebenarannya. Suatu ketika pemuda itu ikut kami makan bersama. Tiba-tiba ia menjerit dan napasnya tersengal-sengal seraya berkata, ibuku dibakar di neraka dan aku menyaksikan keadaannya. Syekh Qurtubi rahmatullahi alaihi melanjutkan, aku mengira ia sangat gelisah. Lalu aku berpikir akan menghadiahkan untuk ibunya satu khataman tahlil sehingga dapat ku ketahui kebenaran kasyaf pemuda itu. Maka satu khataman tahlil ku hadiahkan untuk ibunya. Aku meniatkan pemberian hadiah ini dalam hati, sehingga tidak ada yang mengetahui niatku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian pemuda itu langsung berteriak, wahai paman, ibuku telah terbebas dari api neraka. Syekh Qurtubi rahmatullahi alaihi berkata, dari kejadian tersebut aku mendapatkan dua keuntungan. Pertama, aku telah membuktikan fadilah membaca tahlil 70.000 kali. Kedua, aku meyakini akan kekasafan yang dimiliki oleh pemuda itu. Demikianlah salah satu kisah mengenai masalah ini. Selain kisah tersebut, entah berapa banyak lagi kisah yang terjadi pada umat baginda Rasulullah SAW. Para ahli tasawuf memperbaiki dirinya dengan cara zikir anfas, yaitu melatih zikir dengan cara ketika menghirup dan mengembuskan setiap nafas diiringi dengan zikir.